Kita jangan berpikir, waduh, ketika sakit begini seolah-olah menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan siapa. Ini kan karma kita. Kita terima. Dan bahkan saya berkata, ketika saya dapat sakit, jawaban saya hanya satu kata. Karma buruk saya satu telah berkurang. Baik, semangat pagi Romo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Sungkono, ini sangat luar biasa karena dari hal yang semangat ini, Romo Sungkono bisa mampir di podcast kami di Like of Wisdom ya Romo ya. Ini merupakan programnya ya, program kami yang kami tunjukkan untuk umat Buddha biar bisa berbagi dan saling sharing sih Romo. Romo Sungkono apa kabar? Baik, baik. Ini walaupun sedikit suara agak parau, karena ini berbuat kebajikan harus kita jalani. Wah, tetap semangat ya Ya, Romo ya. semangat harus ini. Wah luar biasa. Ini Romo Sungkono asli dari mana Romo? Saya dari Salatiga. Ah, Udah Salatiga ya? 37 tahun di Tangerang. Oh, 37 tahun di Tangerang, tapi aslinya dari Jawa ya, Salatiga. Jawa Salatiga. Oh, oleh ngomong Jawa berarti ya Romo ya? Bisa. Iya. Soalnya ini sama-sama Jawa ini. Iya, nggak apa-apa. Saya juga berasal dari, maksudnya saya sukunya juga Jawa Romo. Jadi kalau mau ngomong Jawa boleh nggak? Tapi takutnya ini pemirsa Enggak, malah enggak inilah ya. nggak semuanya tahu bahasa Jawa ya Romo ya. Iya. Berarti dari Salatiga, Hmm. terus tinggal di Tangerang sekarang ya Romo. Udah 37 tahun ya Romo. Iya. Eh, istri juga di sini ya Romo. Iya, semua. Anak-anak juga di Udah sini. di sini semua. Oh, berarti udah menetap di. Di Tangerang, udah warga Tangerang. Oh, warga Tangerang. Udah warga Tangerang berarti Iya. masih sering balik ke Salatiga atau? Ya, paling nggak setahun sekali. Oh, masih. Kalau pas ada acara momen acara keluarga kita pulang. Oh, tapi masih tetap Iya, untuk masih. balik ke Salatiga ya Iya, Romo masih. ya. Kalau di Tangerang ini Romo kesehariannya profesinya sebagai apa Romo? Kalau tadinya saya sebagai PNS, sebagai guru agama Buddha, ngajar di SD sama SMK. SD dan SMK. Iya. Oh, luar Nah, biasa. setelah sekarang ini tahun 2021, Heeh. saya purna tugas, artinya pensiun. Oh, udah pensiun. Setelah pensiun ini, saya dedikasikan yaitu untuk ikut mengembangkan Buddha Dhamma khususnya di wilayah Provinsi Banten. Oh, khususnya di Gitu. Provinsi Banten ya Iya, Romo ya. iya. Oh, berarti pindah di Tangerang itu langsung jadi guru atau bagaimana Romo? Langsung kami dari Jawa daftar PNS ke Bandung. Heeh. Itu dulu barengan juga Bante Sur segala ada. Oh, Dan satu. ya cuman Bante Sur kan keburu udah masuk jadi Sanggar. Samanera, Oh, iya, iya. langsung nggak dijalanin. Kami yang terus beberapa banyak ini. Oh, jadi satu angkatan dengan beliau ya Iya, Romo ya. iya. Termasuk dengan istri juga Romo. Kalau istri angkatan 90 barengan Pak Sayid. Oh, jadi beda Beda, angkatan ya beda, Romo ya. Tapi ketemu di Tangerang. Iya. Menikah baru ya. Wah, luar biasa. Berarti ini salah satu pasangan Buddhis yang bertemu di sini ya Romo ya. Ini buat teman-teman yang merantau-merantau jangan bersedih hati, tetap semangat biar bisa dapat pasangan Buddhis seperti Romo Sungkono. Sampai saat ini ya Romo. Iya. Berarti sekarang di Tangerang pembinaan umatnya juga di Tangerang juga ya Romo Iya. ya. Udah 37 tahun. Saat ini Romo masih tetap ngajar atau setelah pensiun udah cukup di rumah santai-santai saja atau masih melakukan Kalau pekerjaan? yang aktif jelas saya jadi ikut penyuluh agama Buddha non PNS. Oh, Jadi masih. masih aktif, masih itu. Kemudian ya tadi mengabdi ikut memberikan pendidikan agama Buddha di sekolah dasar SD Ketapang. Oh, masih ngajar Ya, juga ya Romo walaupun udah pensiun ya. tetap ngajar. Ya kemudian ya sisa-sisa ini terus saya ke wihara setiap malam minggu. Karena sebagai saya ke wihara atau kebaktian malam minggu suatu kebutuhan.
dan kewajiban. Kebutuhan ya, Pak Ya, Romo jadi ya. bukan ini lagi kebutuhan bagusnya. Baik. Perlu digarisbawahi bukan tentang kewajiban tapi tentang kebutuhan ya Romo. Karena Iya. kita membutuhkan, Ya, makanya membutuhkan. terus ya Iya, Romo ya. iya tuh. Kalau kewajiban beda lagi dong Beda. ya. Beda ya. Oke. Ini jadi inspirasi juga untuk kita semua bahwasannya kewihara puja bakti itu bukan tentang hal yang wajib kita sebagai umat Buddha, tapi hal yang harus kita butuhkan ya Romo, Iya, biar benar. bisa dilakukan Nah, terus kan. ya. Ya. Wah, luar biasa Romo, berarti masih tetap aktif ya Ya, Romo masih ya, ya, masih ya. tetap ngajar ya di SD Ketapang. Tapang. Ya. Kan Romo ini udah pensiun ya, Iya. tapi masih tetap ngajar. Iya. Gajinya besar ya Romo. Waduh, kalau kita kan gaji itu nggak diukur dengan nominal ya. Oh, Tapi dengan apa kita lakukan, kita bisa berbahagia, senang, itu luar biasa bagi saya. Oh, semangat. Gitu. Karena saya doa orang banyak itu saya jadi sehat, itu membuat saya semangat untuk berbagi. Oh, jadi benar-benar karena berguna dan bermanfaat untuk orang banyak sehingga banyak yang mendoakan ya Romo ya. Itu luar biasa. Saya Romo. Oh, berarti di SD Ketapang berapa murid Romo? Hampir 68 kemarin. 68 Iya. siswa. Iya. Umat Buddha semua. Semua Buddha semua. Wah, ini aset luar biasa. Ini 68 satu SD itu ya Romo. Iya, satu SD. Nggak beda-beda itu. Enggak. Ini luar biasa sih, menurut saya ini adalah suatu aset bangsa, aset agama Buddha luar biasa. Iya. Ini 68 ya Romo. Iya. Itu dari kelas berapa Romo? Kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Luar biasa Romo. Tapi Romo saat ini masih tetap menjalankan pelayanan yang lainnya juga ya, Iya. selain menjadi guru. Ini kalau tempat mengajar Romo dengan di situ jauh nggak Romo? Ya, lumayan 26 kilometer. Ya, karena kita berbuat baik. Karena kini ada tekad dan kemauan, jarak bukan masalah. Wah, Usia bukan masalah. Karena berbagi itu belum tentu yang muda mau. Iya, betul. Apalagi kaitannya dengan nominal, susah. Kalau kita kan berbagi yang demi kebajikan, itu timbunan luar biasa bagi saya. ini satu hal yang luar biasa Romo Sungkono. Beliau juga pandita, beliau juga guru, masih tetap aktif ya Romo Iya, ya. masih ya. Sebenarnya tapi Romo dari perjalanan Romo 37 tahun di Tangerang ya, sebagai guru, hidup bersama istri dan juga anak-anak, pernah nggak sih Romo mengalami sesuatu hal yang pasang surut gitu? Ada daunnya juga, pernah nggak Romo? Oh ya, pernah. Apalagi kita sebagai umat Buddha kan, di dalam agama Buddha kan ada kondisi duniawi. Artinya suka, duka, sakit, sehat, kemudian dipuji, dicela, terkenal, terpuruk. Itu kan kondisi duniawi yang di lingkungan kita sehari-hari. Yang Nah, setiap orang juga ketika seseorang itu mungkin lihat dari posisi segi positifnya, yang baiknya enak. Tapi segi negatifnya yang kurang baik, contoh saja, ketika sehat, oh senang banget gitu. Tetapi ketika sakit, belum tentu. Anicca itu perubahan harus kita terima. Banyak orang, kalau yang namanya ditinggal, artinya kalau masih muda ditinggal pacar mah gampang, nanti bisa cari lagi. Ditinggal istri meninggal, mungkin bisa kawin lagi, gitu kan. Tetapi ketika satu ini mungkin orang belum tentu bisa, yaitu ketika kita berkumpul dengan penyakit yang menggerogoti tubuh kita, penyakit yang stadiumnya mungkin lebih dari 3 atau 4. Atau kata dokter ini sudah penyakit yang dikatakan kronis atau apa. Nah, ini luar biasa. Kalau kita tidak bisa mensikapi dengan bijaksana, kita tidak memahami dengan dhamma yang ada dalam diri kita, mengenal dhamma dengan baik, orang akan down dengan menghadapi penyakit yang luar biasa ini. Nah, itu. Berarti dari ini Romo pernah mengalami hal itu ya? Iya. Maaf Romo, dulu pernah sakit apa? Saya mengalami sakit yaitu kolostomi. Kolostomi itu disebut yaitu tumor usus. Oh, tumor. Jadi ketika usus kita diambil, dipotong 10 cm, kemudian kita BAB lewat perut dan pakai kantong plastik, kemudian 1 tahun,
Oh Dan iya. saya pun menjalani kemoterapi banyak 12 kali. Oh 12. 1 tahun berarti ya, Nah, Romo? ya. Kalau orang bilang kemoterapi itu udah penyakit, mungkin dikatakan sudah penyakit yang lumayan berat Oh, oh, oh. karena ada kemo. Iya. Nah, yang lebih kalau kalau saya bilang kemoterapi itu enak kemoterapinya, tapi yang nggak enak efek dari kemoterapi itu sendiri. Oh, efeknya bagaimana, Romo? Nah, saya sampai sekarang ini kan gigi habis. Ini efek kemo. Oh, Tapi saya bersyukur walaupun gigi habis kan nggak mengeluh, nggak berapa gitu. Walaupun gitu, saya habis rambut rontok juga sebagian nggak masalah. Kemudian ketika efek ini menyerang ke bagian muka, ya, itu hidung mimisan, oh begitu juga. ya, mulut sariawan, gigi ngilu, mulut susah dibuka. Bagaimana mau makan kan gitu. Jadi nggak orang habis di kemo itu 3 hari nggak makan kuat, nggak ada selera makan. Oh, karena mengalami kayak Iya, ini ya, ya, Romo. iya, Tadi sariawan itu iya. ngilu giginya gitu ya, Romo. Dan itu pun semua makanan yang saya rasakan itu hanya satu rasa, rasanya pahit, Oh, nggak ada rasa. nggak ada rasa lain. Walaupun maaf nih, Manis, mungkin makanannya disediakan manis, disediakan pedas ataupun apa tetap. rasa satu rasa, pahit, nggak ada rasa. Tapi karena itulah, karena kita harus menerima bahwa ketika yang sakit itu kita harus dapat apa? Berdamai dengan penyakit. Penyakit nggak boleh dimusuhi. Ini Justru semakin memusuhi penyakit kita menderita. Gitu. berdamai dengan Penyakit. rasa sakit yang kita Iya. alami ya, Romo. Iya. Ini nggak gampang sih, Romo. Kadang Eh? berdamai dengan diri sendiri yang sehat jasmaninya aja agak susah nih, Romo. Apalagi nih berdamai dalam posisi sedang sakit ya, Romo. Iya. Ya. Romo, ketika Romo menghadapi hal tersebut, ini menurut saya belum tentu semua orang kan bisa mengatasinya dengan benar-benar menerima dengan baik gitu. Eh, Romo kan sebagai ini ya, Romo, sebagai pandita, Romo juga mengenal agama Buddha, apalagi Romo juga guru pendidikan agama Buddha. Ajaran Buddha itu membantu nggak sih, Romo? Oh, jelas membantu sekali. Yang pertama, ketika kita sakit, itu gampang. Badan ini boleh sakit, tapi pikiran tidak boleh sakit. Oh, jadi Nah, harus. iya. Kalau udah pikiran sakit akan ya gitu. Apalagi pikiran kan pelopor. Kalau pikiran pelopornya sakit ya udah nanti akan loyo kan gitu. Nah, sakit itu gampang sebenarnya kita. Kalau kita bisa menerima sakit itu di dalam diri kita, kita jangan berpikir waduh ketika sakit begini seolah-olah menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan siapa. Ini kan karma kita. Kita terima. Dan bahkan saya berkata, ketika saya dapat sakit, jawaban saya hanya satu kata. Karma buruk saya satu telah berkurang. Ini jadi karma buruk saya satu telah berkurang. Ini supaya kita nggak akan menyalahkan siapapun, gitu. Dan saya sakit baran itu saya tidak pernah mengeluh kepada istri. Sebab kalau kita mengeluh pada keluarga atau istri juga nggak ngerti. Istri itu justru jadi beban. Maka kita terima, kita sadari, itulah sakit yang kita terima. Berarti tuh Romo menjalani kemo 12 kali itu 1 tahun ya, Romo? Iya, jadi kemo itu tidak bisa pasti, kemo itu kondisi harus fit. Kalau artinya segala sesuatunya harus terpenuhi syaratnya. Artinya harus tekanan darahnya, segalanya harus penuh. Nanti kalau misalkan HB-nya kurang pun kita bukannya kemo, malah kita ditambah darah, transfusi darah. Oh, Gitu. Kalau sel darah putihnya kurang, kita nggak jadi kemo, kita disuntik leukogen untuk menambahkan sel darah putih. berarti itu harus benar Harus benar. dan Iya. supaya sel darah putihnya juga oke. Penuh segalanya, jadi ada aturan, nggak boleh. Kalau orang di kemo itu harus ada aturannya. Kadang-kadang kita niat kemo gagal, nggak bisa. Gitu. Jadi ketika itu makanya sampai saya hampir 11 bulan itu baru kemo. Oh, jadi Iya. pasca operasi ya, Romo? Setelah Iya. operasi 11 bulan baru kemoterapi itu. Iya. Kemoterapi saya selama 2 hari. Hari pertama dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. 1 hari, Romo? Iya. 8 botol infus.
Itu harus diinfus. Sekarang kemonya kan lewat infus, diinfus lewat itu. Hari kedua 5 botol infus. Nah itu baru kita, jadi pagi-pagi kita ngantre. Anak saya tuh jam 4:30 berangkat dari rumah ngambil nomor. Nanti saya jam 8:30 itu baru datang. Baru kita langsung biar kemo. bisa langsung gitu ya. Nanti setelah dapat baru buat kemo hari berikutnya. Berarti itu nggak dalam waktu sebentar, tapi juga lumayan prosesnya cukup panjang ya, Romo. Apa? Tapi dari hal itu anak, istri, semuanya mendukung, mensupport, karena kita luar biasa. Saya katakan kalau orang punya penyakit yang berat itu akan dibuktikan ya. Kesetiaan pasangan itu disitulah dibuktikan seberapa kesetiaannya. Ternyata ketika kita sakit parah begini, istri benar-benar mendukung, mensupport segalanya. Itu kan benar-benar kesetiaan yang luar biasa. Ini membuat saya jadi semakin menghadapi penyakit ini juga enggak semakin mencintai keluarga juga ya, Romo, dengan hal ini. Berarti Romo selama waktu sakit itu masih jadi aktif guru? Masih. Masih. Saya masih aktif PNS, cuman saya bilang kalau datangnya kemo pertama 3 hari pertama itu kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya tidur, kemarin bangun aja susah kadang-kadang. Kadang-kadang kita kan efek dari kemo. Efek dari kemo itu anak kecil nggak boleh dekat. Iya, saya pernah mendengar. Iya, jadi kalau anak kecil, radiasinya ya, Romo? Iya, radiasi. Kalau kita buang air kecil pun itu harus dibersihkan lagi, dibersihkan pakai karbol gitu. Jadi nggak sembarangan. Iya, nggak sembarangan harus ini. Jadi tidur pun sendiri, nggak boleh ini, takut. Karena bau kencingnya itu bau obat semua. Takut berpengaruh ke anak kecil, yang nggak boleh. Gitu. Tapi kalau untuk orang dewasa nggak apa-apa ya, Romo ya. Nah itu kadang, terus kemudian kita ke sekolah sebentar. Nanti kita masih kadang-kadang itu kalau lagi udah sehat, kita paksakan harus ke sekolah sebentar, ngasih tugas, ngasih apa gitu loh. Berarti ini Romo guru yang luar biasa juga, Romo. Romo ketika itu kan kalau menurut pendapat dia itu bukan hal yang mudah untuk dijalankan gitu. Ketika hal itu terjadi, Romo, ada nggak sih Romo mungkin untuk menguatkan diri Romo, mungkin Romo melakukan pembacaan parita apa gitu nggak sih, Romo? Kalau paritanya yang sederhana aja, kita yaitu baca saja guru. Itu kan kita baca setiap ini. Kemudian kalau kita menghadapi penyakit yang itu lebih gampang, kita sambil orang bilang meditasi ya, kita duduk, diam, keluar masuk napas, kita sadari. Setelah itu kita pusatkan pikiran kita kepada yang sakit. Oh, sakitnya seperti ini. Ketika sakit itu seperti ini, oh sakit itu nggak enak. Sakit itu perih, pedih, rasanya seperti ini. Waduh, tidak, benar-benar rasanya luar biasa. Kita rasakan itu. Ketika kita merasakan itu, oh terus kita pikirkan, oh seperti ini penyakit itu yang berat itu. Itu selama 5 menit, itu penyakit itu hilang. Itu penyakit itu bisa, ya penyakit itu bisa hilang. Iya. Benar-benar ajaran yang diajarkan oleh guru Buddha benar-benar itu, makanya kita, waduh, tidak ada pilihan lain kalau saya bilang. Itu benar-benar Buddha benar-benar luar biasa bagi kita. Ini luar biasa. Karena Romo waktu mengalami itu usia berapa, Romo? 55. 55 Iya. ya? Iya. Wah, itu luar biasa sih, di usia seperti itu Romo mendapatkan sakit itu, tapi Romo masih tetap melakukan pelayanan. Ini yang membuat saya itu luar biasa, Romo. Karena biasanya kan orang sakit jangankan untuk melakukan pelayanan ya, Romo ya, untuk melakukan aktivitasnya sendiri aja udah pasti ada yang ya pasrah aja, ada kan ya seperti itu ya. Tapi Romo masih saya justru dengan itu, saya menggunakan motor gede ya. Saya dengan pulang dari rumah sakit itu pernah jatuh
masuk got, Oh, pernah jatuh ketimpa motor, pingsan di jalan. bawa motor sendiri Iya, bawa motor sendiri sengaja pelan-pelan jalan, hanya pelan-pelan gitu. Itu pernah ngalami berapa kali gitu. sendiri Romo, Iya, tanpa sampai hitungan. tetangga itu bilang nggak jangan, tapi terpaksa saya berusaha, saya harus mampu, saya dan bisa. Karena ini tekad saya harus bisa jalani. Berarti Romo di situ Romo menanamkan dalam diri Romo, saya bisa, saya pasti bisa, begitu ya? Iya, pasti kita bisa, nggak nih, nggak ada. Ini semangat atau tekad atau dalam disebut aditana ini luar biasa. Kita kalau udah ada tekad, tidak ada yang bisa menghalangi semuanya itu. Berarti ini tips juga buat kita semua bahwasannya asal kita yakin dengan diri Nah, kita ya itu ya. Jadi ini bisa pasti gitu bisa ya Romo. pasti kita ya. Luar biasa. Jadi selama Romo mengalami posisi sakit sampai saat ini udah sembuh total kan? Kalau sekarang udah sembuh, udah inilah. Artinya saya sakit setelah 1 tahun kan disambung kembali. 1 tahun itu dioperasi lagi. Oh, satu operasi besar lagi berarti Iya. Romo ya? Jadi operasinya juga ada ke bawah sini 23 jahitan, ke kanan sini ada 8 jahitan. Itu udah nih, jadi operasi lagi. Sekarang disambung pakai shock di dalamnya, sekarang udah masukin, sekarang kita lakukan. Dan saya justru kegiatan tidak hanya itu. Saya itu di rumah itu ya, kalau boleh katakan, saya masih bisa nanam, nyangkul, berkebun, Masih ya Romo? masih. Oh, nyangkul Romo? Iya masih. Saya nggak biasa. Saya justru sekarang berusaha bikin keripik sendiri. Oh ini adalah salah satu keripik. Usaha. Ini Romo ya, usaha Iya. Romo ya? Iya. Oh, keripik Pak De. Wah, ini nih untuk warga Saya bikin, Tangerang nih. saya bikin keripik ini usaha. Tapi ya kemarin kebetulan ada ya orderan dari pas ada itu lumayan ya buat ini tambahan aja. Keripik Pak De ini apa ini Romo bahannya dari Tempe. tempe? Ya, Ini kita. benar-benar produk dari rumah Iya. home sendiri Romo. Ya sendiri saya yang bikin. Ini Romo bikin keripik juga loh, berarti wah Romo luar biasa ini untuk daya juangnya ya. Masih nyangkul, masih melakukan aktivitas lainnya ya Romo Iya. ya. Masih membuat keripik. Ini untuk teman-teman yang jangan hanya yang dari Tangerang deh, yang sering mendengarkan podcast like Office The boleh deh pesen keripik Pak D ya Romo ya. Wah, ini produksinya 1 minggu berapa kali buatnya Romo? Kita tinggal pesanan, kalau yang penting di rumah ada stok ada sih gitu. Jadi kemarin kan kebetulan pas ada kegiatan di itu Damasuba, kita ada pesanan sampai 120 kantong. Wah, Lumayan ya gitu kan. berarti untuk Iya. yang lainnya ini yang mau pesen-pesen nih boleh nih ya, wihara-wihara nih bisa nih. Karena vegetarian ya Romo, karena Iya. dari tempe. Ini cocok sekali untuk kegiatan wihara. Yang lainnya juga bisa sih untuk cemilan-cemilan ya Romo ya. Mantap. Berarti di rumah masih aktivitas ngajar masih ya Romo Iya, ya. masih. Bikin keripik masih. Iya. Pelayanan Kalau nyangkul itu ladang atau sawah Romo? itu ada tanah kosong aja. Oh, tanah. Jadi kita nanam pisang, nanam tales, nanam sayuran gitu. Berarti masih menjalankan aktivitas Iya. yang biasa pelayanan Iya, wihara masih iya. ya Roma ya? Iya. Artinya gini, orang semakin tua itu jangan dibuat istirahat. Kalau tua terus istirahat nanti cepat pikun. Nah ini Romo ini, karena Romo ngomong begini, saya kan sebagai anak ya Romo, kadang melihat ibu kan di rumah udah agak-agak, ya udah lumayan menuju sepuh lah Romo. Iya. Kadang kami itu para anak-anak sering ngomong, udahlah nggak usah ngapa-ngapain, kurang apa, istirahat aja gitu. Kadang sering begitu. Itu hal yang pas nggak sih Romo? Orang tua itu tidak bisa begitu. Oh nggak bisa ya Romo? Orang tua itu kalau suruh diam tidak mau. Walaupun makan sederhana ada, uang ada, dia tidak. Orang tua biarkan bekerja dengan caranya sendiri. Biar lakukan sendiri. Ketika dia bisa melakukan akan merasa lebih bahagia dan senang. Tidak hanya cukup dengan makan suruh diam, tidak. Kalau nggak percaya suruh ikut aja ke Jakarta. Nggak bakal betah dia. Ini Romo ngomong gini saya jadi ketawa emang Ibu. Saya pernah di sini Romo Iya. bertahan 2 minggu saja sudah Nah,
Bener kan, nggak betah kan? Ya itu. Ya karena kalau Hmm. kalau ibu kan di kampung, Romo di Iya, kampung biasanya ya ya begitu. aktivitasnya begitu sih, Aktivitas Romo. itu memang bener kan gitu kita orang-orang. Oh, jadi masih ini ya Hmm. Roma ya, masih Ya, aktif untuk iya. segala-galanya. Untuk istri juga masih Roma ya, Masih. masih ngajar juga Kalau ya. istri masih ngajar, masih lama, belum, Oh, belum pensiun. belum. Kalau anak tinggal bersama atau Masih tinggal bersama. masih tinggal bersama? Ini luar biasa banget perjuangan Romo, apalagi untuk perjuangan budaya Dewa. Karena, oh ya Romo, bulan yang lalu juga sempat ikut Pak Baja kan ya Romo? Ikut Pak Baja. Nah, kan Pak Baja itu kan kebetulan kemarin kita mengadakan kegiatan Pak Baja di Amitayus. Ya tempat tinggal kan seadanya. Makan juga kan sehari hanya 2 kali karena wikala bejana ya Romo. Itu mempengaruhi nggak sih Romo? Oh, bagi saya tidak. Justru sebenarnya itu lebih apa ya? Ketika kita melakukan itu lebih enak di sana daripada kita melatihan atas sila di rumah. Oh, jadi lebih Lebih. terkondisi Iya. ketika kemarin Pak Baja. Iya. Karena kan ada beberapa orang yang nggak pernah ikut pelatihan, ketika ikut pelatihan stres di awal gitu. Kalau Romo, Enggak lah, kita karena justru lebih enak apa? Kita di sana kan benar-benar nggak mikirin HP, nggak mikirin itu, nggak melihat apa-apa. Jadi lebih ya udah jalani, nikmati dan syukuri apa yang ada aja, gitu. terkondisi Iya, dengan gitu ini aja. ya Jadi, Romo ya, waktunya puja bakti, iya, ya puja nah, bakti. nggak terlalu kita ini jalanin aja kita makanya. Makanya kita luar biasa kalau bisa itu terus terang aja bagi umat atau yang belum pernah coba ikut gitu loh biar merasakan kayak apa rasanya jadi Pak Baja itu. Jadi lebih akan merasakan sendiri, akan merasakan oh suka dukanya kayak apa gitu. Berarti itu tidak mempengaruhi kesehatan Romo juga. Tidak, kita justru nggak ada orang kita di sana juga nggak ada sakit juga enggak, artinya kita juga enjoy aja kok. Oh, Gitu. itu aja ya Romo. Oh ya Romo, dari perjalanan Romo 37 tahun di Tangerang, menikah dan sampai saat ini memiliki keluarga, pernah mengalami sakit yang lumayan cukup berat kalau menurut dia, karena nggak semua orang itu bisa apa ya, bisa muncul lagi dan bisa meredakan rasa sakit itu. Romo berikan kami apa ya, wejangan dong untuk para orang-orang yang mungkin saat ini sedang menjalani sakit, bagaimana cara kita untuk menjalani kehidupan supaya kita itu tetap terus maju. Sebenarnya kalau kita hidup ini kan kita itu gampang saja. Ya. Gini, jangan berpikir bahwa orang kaya itu dijamin bahagia. Tapi juga belum tentu orang miskin itu dijamin pasti menderita, juga tidak. Tapi yang dijamin orang yang sehat, itulah yang paling bahagia. Karena dengan sehat bisa menikmati apapun yang ada. Wah, Nah, itu. berarti kesehatan sangat begitu Nah, penting karena ya, kesehatan sangat penting itu. Terima kasih Romo Ya. Sungkono. Ini kayaknya baru aja ngobrol, tapi waktunya tadi udah dikasih tanda. Wah, mohon maaf ini Romo karena waktu kita terbatas. Dia berharap mungkin suatu saat nanti lagi Romo bisa mampir lagi di podcast kami Like of Wisdom. Terus jangan lupa untuk teman-teman ya, ini ada keripik Pak D. Ini keripik tempe yang sangat begitu higienis dan ini lumayan enak sih, tadi udah dicoba. Dan bagi yang mau pesan bisa langsung sama nanti ini ya Roma ya, izin supaya kalau apa ini nomornya dicantumkan, siapa tahu yang ada yang mau pesan bisa langsung ya di keripik Pak D. Terima kasih ya Romo untuk hari ini sharingnya, sharing yang sangat luar biasa. Ini bisa menjadi apa ya, peringatan untuk kita semua dan bisa jadi rasa bersyukur juga untuk kita semua yang masih menikmati rasa sehat, menikmati kehidupan yang berbahagia begitu ya Romo ya. Terima kasih untuk Romo Sungkono, sampai jumpa di lain waktu ya Romo. Ya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo. Namo Buddhaya. Terima kasih.